Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesional guru. Perkenalkan, nama saya Koharudin, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2503117145. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan di UPTD SMP Negeri 4 Pesawaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya akan mengajar di kelas 7, materi bab 4 bertemakan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mematuhi perintahnya. Demikian pengantar dari saya. Atas kesediaan Bapak Ibu dosen untuk menguji, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. raditu bil wa bil Nabi Muhammad Bapak periksa kehadiran dulu ya. Yang namanya Bapak panggil tolong menjawab hadir dan mengangkat tangannya. Abdullah Azam hadir. Alfa Khairur Rahman hadir. Alfigo Akbar Abiyasa. Anindita Safira. Oke. Kalista Razena Natania. Oke. Kelvin Chandra Aryawan. Oke. Cikal Nur Aini. Dae Ahzakan. Oke. Sebelum kita lebih jauh ke pembelajaran hari ini, kita penenangan dulu ya. Silahkan pejamkan mata kalian. Oke. Silahkan dipejamkan. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan secara perlahan. Oke. Kalian bayangkan ya, kenikmatan apa yang paling kalian sukai, yang kalian dapatkan hari ini. Boleh dengan sarapan yang enak. Kalau itu merasa sebuah nikmat yang kalian syukuri, hembuskan napas lagi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sudah ya? Oke. Kita sepakat ya, kita akan belajar dengan bahagia. Sepakat? Kita belajar dengan penuh semangat. Sepakat? Oke, Bapak ingin mendengar tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, hari ini di minggu yang lalu kita sudah belajar bab 3 tentang menghadirkan surat dan zikir di dalam kehidupan. Ada kemudian zikir dan ya, masih diingat ya? Baik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menganalisis
sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, kemudian siswa mampu mendemonstrasikan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah secara berkelompok. Ya. Sebelum Bapak membagi kelompok, Bapak akan perlihatkan kepada kalian sebuah video. Kita nonton bersama-sama dulu. Oke, tolong perhatikan video ini. Oke, sengaja suaranya Bapak silent ya, karena ini sebuah berita. Kalian cukup amati saja gambarnya. Kira-kira selebrasi yang mereka lakukan ini, selebrasinya seperti apa? Ya, apakah CR7? Ataukah kemudian lompat-lompat, ataukah kemudian cium rumput, ya kan? Ya. Tolong perhatikan sampai selesai, emang suaranya Bapak skip ya. Oke, sebelum kita ke materi inti, Bapak akan bertanya dulu, apa yang akan kamu lakukan jika tim olahragamu memenangkan sebuah pertandingan penting? Ada yang bisa jawab? Sujud syukur. Ya, silakan Juan. Apa? Bersujud syukur. Kemudian, pernahkah kamu ragu-ragu dengan jumlah rakaat sholat? Apa yang saat itu harusnya kamu lakukan? Silakan, Septin. Iya, betul, melakukan sujud sahwi. Terakhir, pernahkah kamu melihat tanda seperti kubah atau tanda seperti sajadah di dalam Al-Quran? Sujud tilawah. Oke, baik. Kita akan bagi kelompok terlebih dahulu. Oke. Yang nanti nama-namanya ada di sini, mohon berkumpul dengan kelompoknya ya. Oke, silakan disepakati kelompoknya yang mana. Oke. Selanjutnya ini. Sini kelompok. Oke, silakan. Iya. Semuanya di sini aja, Pak. Oke. Sudah mendapat masing-masing LKPD? Sudah. Bapak kasih waktu kalian 20 menit untuk berdiskusi dan membuat materi untuk pemaparan di depan. Materinya boleh buka di buku paket. Kenapa? Gimana? Ya. Boleh, nggak paket, nggak apa-apa. Di sumber lain nggak apa-apa. Tidak mesti harus buku. Sesuai dengan buku ajar yang kalian bawa aja. Doanya ditulis di situ sambil baca nggak apa-apa saat praktek nanti. Oke. Silakan dari kelompok sujud syukur, mohon diperhatikan kawan-kawan semuanya. Kelompok sujud syukur akan mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi diskusi sama kelompoknya ada Syifa, Susan, Abdullah Azam, Arman, Safa, Rafa, Neva, Putri, Wafian, dan Zita. Silakan, siapa yang akan melakukan presentasi? Zita, oke. Berdua, oke. Silakan dimulai. Mohon diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Neiva Marsha Saputri dari kelas 7A. Dan saya Zita Tirza Agatha dari kelas 7A. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seorang muslim sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan atau terhindar dari musibah. Pengertian sujud syukur secara bahasa artinya adalah berterima kasih. Secara istilah, sujud yang dilakukan seorang hamba sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Sujud syukur disunahkan untuk dilakukan ketika 1. Mendapat berita gembira atau anugerah besar. 2. Terhindar dari suatu bahaya atau musibah. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok sujud syukur yang sudah memberanikan diri untuk presentasi. Oke, terima kasih kepada kelompok sujud syukur yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Tadi bisa didengarkan dan diperhatikan ya. Oke, adakah yang hendak bertanya kepada kelompok sujud syukur terkait dengan materi sujud syukur? Ada? Ada? Septin mungkin ingin menambahkan atau bertanya? Tidak ada ya? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke kelompok sujud sahwi. Materinya tadi sudah disampaikan ya? Ya orang udah Tolong mic-nya dikasihkan ke itu. Sebentar, materinya masih Bapak pilihkan. Sujud sahwi. Presentasi kelompoknya mohon suaranya lebih keras lagi ya. Septin sudah mengirim videonya atau PowerPoint-nya? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Berarti tidak perlu ditampilkan? Tidak perlu. Oke. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Septin Aulia Zahra dari kelas 7A. Dan perkenalkan, saya Kalista Razena Natania dari kelas 7A. Ya agak deket nak, Peter. Oke, silakan. Kalista apa kabar itu membaca ini ya? Enggak lah. Ini pengertian sujud sahwi gitu. Pengertian sujud sahwi secara bahasa etimologi. Tolong dikeraskan lagi suaranya Sahwi supaya kawannya diambil bisa dari mendengar. kata sahaya. Berdiri aja kalau enggak. Sahuan artinya lupa, lalai, sahafil amri artinya lupa terhadap sesuatu. Secara istilah terminologi, sujud sahwi adalah 2 kali sujud yang dikerjakan karena lupa terhadap suatu hal Siapkan pertanyaan penting buat dalam kelompok salat. sebelahnya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilaksanakan karena lupa atau ragu dalam perbuatan atau bacaan tertentu dalam salat. Oke, lanjut. Budi sedang sholat maghrib. Setelah rakaat kedua, ia lupa melakukan tasyahud awal dan langsung berdiri untuk rakaat ketiga. Apa yang harus Budi lakukan agar sholatnya tetap sah? Budi seharusnya melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan untuk mengganti kekurangan atau kesalahan dalam sholat seperti lupa melakukan tasyahud awal. Oke. Sudah selesai? Silakan ditutup presentasinya. Adakah yang ingin bertanya? Oke, siapa yang ingin bertanya silakan. Ya, silakan Abdullah Azam bertanya ke kelompok sujud sahwi. Oke, tolong menjemiknya supaya kedengaran dengan yang lain. Suaranya agak dikeraskan, Jam. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ajam dari kelas 7A Tolong diperhatikan ya. Kurang dari keras. kelompok 1. Izin bertanya.
Kapan sih dilakukannya sujud sahwi? Oke, siapa yang akan menjawab? Ya, silahkan. Kelompok sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Oke, baik, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah hari ini. Baik, yang terakhir adalah dari kelompok sujud tilawah. Sujud tilawah ada itunya, bahannya ya. Oke, Bapak tampilkan bahan dari sujud tilawah. Oke. Tolong suaranya dikeraskan lagi supaya kawannya bisa mendengar ya. Oke, presentasi kasus 3 tentang kelompok sujud tilawah. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok sujud tilawah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang kasus 3 yang harus dilakukan ketika kelompok Fatimah membaca surat As-Sajdah sampai ayat 15 yang memiliki tanda sajdah adalah dapat melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika membaca atau mendengar ayat sajdah dalam Al-Quran. Sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut bahasa, sujud tilawah artinya bacaan. Sedangkan makna sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh pembaca ayat-ayat sajdah. Begitu pula bagi orang yang mendengar ayat sajdah. Tata cara melaksanakan sujud tilawah dibagi menjadi 2, yaitu di dalam sholat dan di luar sholat. Yang di dalam sholat adalah 1. Ketika imam atau kita sendiri membaca ayat sajdah langsung bertakbir dan sujud. 2. Setelah sujud bertakbir lagi dan kembali melanjutkan rakaat dan bacaan ayat. Yang di luar sholat adalah 1. Berwudu dan menghadap kiblat. 2. Mengucapkan takbir Allahu Akbar. 3. Membaca doa di dalam sujud sajdah wajhiyah. 4. Bangun dari sujud sambil bertakbir. Bacaan sujud tilawah adalah sajada wajhiyah lillazi khalaqu fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang berarti wajahku bersujud kepada Tuhan yang menciptakan, membentuk dan memberi pendengaran serta penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Selain itu, teman-teman juga bisa membaca Subhana Rabbiyal A'la, yang artinya Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Waktu melaksanakan sujud tilawah adalah saat membaca atau mendengar salah satu dari 15 ayat sajdah dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini biasanya ditandai dengan simbol seperti kubah. Hikmah sujud tilawah: 1. Memperkuat ketergantungan kepada Allah. 2. Menumbuhkan rasa syukur. 3. Menanamkan kesetaraan dan tawadu. 4. Menghadirkan ketenangan dan ketaatan. Kesimpulan, sujud tilawah adalah sujud sunnah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Sujud tilawah menunjukkan ketundukan, keimanan, ketakwaan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengusir jin dan setan yang berniat buruk. Kata caranya melibatkan niat takbiratul ikram jika di luar sholat, takbir saat sujud dan bangkit, sujud sekali tanpa salam penutup, dan membaca doa sujud tilawah. Sujud tilawah boleh dilakukan di dalam atau di luar sholat dengan syarat suci dan dari najis. Sujud tilawah mempunyai hikmah yang banyak. Sekian presentasi. Sujud tilawah mempunyai hikmah yang banyak. Saya di sini akan menunjukkan praktek sujud tilawah yang dipraktekkan oleh teman saya. Oke, silakan. Wa basaru bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul
syai'in. Oke, tadi ini lagi membaca ayat sajadah. Oke, silahkan. Dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Boleh. Sudah? Sudah, silakan turun. Oke. Sudah. Oke. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok sujud tilawah ini. Oke, luar biasa. Terima kasih kepada kelompok sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baik sekali. Terima kasih juga kepada anak-anak sekalian yang sudah mewakili ya kawan-kawannya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik. Oh, ada yang ingin bertanya dengan kelompok sujud tilawah? Silakan. Bapak kasih kesempatan. Oke, ada. Silakan. Dari kelompok sujud syukur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Irsalina Khairunisa dari kelompok sujud syukur. Saya ingin bertanya, apa saja sih syarat-syarat sujud tilawah? Oke, dari kelompok sujud syukur bertanya apa aja sih syarat-syaratnya dari sujud tilawah? Silakan, siapa yang akan menjawab, yang mewakili? Oke, Devina silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Syarat-syarat sujud tilawah adalah suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat, menutup aurat, menghadap ke arah kiblat setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Oke, baik. Oke, itu ya Putri dan kelompok sujud syukur jawaban dari pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Anda semua yang sudah presentasi. Bapak akan menyimpulkan dari materi yang sudah Bapak siapkan juga ya, bahwa oke, ini adalah bisa diperhatikan di slide, kurang lebih seperti ini. Sujud syukur ya adalah sujud yang dilakukan tanda terima kasih kepada Allah karena mendapatkan nikmat ya, menang lomba badminton, LCT, bulu tangkis, bola kaki dan lain sebagainya. Bahkan pemain dari Maroko walaupun kalah tetap melaksanakan sujud syukur, tetap bersyukur karena tidak ada yang cedera dan sebagainya ya. Kemudian sujud sahwi, sujud yang dilakukan di akhir sholat untuk apa? Untuk menutupi atau memperbaharui kekurangan atau kesalahan yang tidak disengaja di dalam sholat. Selanjutnya adalah sujud tilawah ya. Sujud tilawah itu ada dua macam. Yang pertama dilakukan di dalam sholat ya. Jadi ketika kalian membaca sujud tilawah ketika sholat, walaupun belum waktunya sujud, boleh langsung bersujud ya. Yang kedua ketika berada di luar sholat, ketika kalian baca, ketika kalian mendengar membaca ya, tapi tetap berwudu dulu. Kalau sudah dalam keadaan berwudu, boleh langsung melaksanakan sujud tilawah ya. Jadi kesimpulannya ya, sujud-sujud yang dilakukan ketiga sujud tersebut, sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah adalah simbol dari ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya materi ini ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jika kalian sudah bisa memahami materi ini, Bapak akan memberikan post test ya. Post test silakan dikerjakan post testnya. Ini Bapak share di grup ya. Silakan dikerjakan. Kita buka bersama-sama. Sudah? Oke, sudah berhasil dibuka?
Kalau Bapak pakai wifi sekolah ya, jadi agak lambat. Kalian dengan wifi sendiri mungkin lebih cepat ya. Oke, di situ ada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Pelajari materinya, kalian boleh mempelajari dulu, tapi karena kalian sudah belajar tadi, kita udah belajar, berarti langsung ke kuisnya. Ke kuisnya. Ya, silakan dipilih dari sujud syukur juga boleh. Oke. Oke, ini dari sujud syukur. Bisa dilihat ya, yang belum ngebuka boleh. Kapan kita melaksanakan sujud syukur? Oke. B. Ketika mendapat nikmat dari Allah. Oke. Oke, betul ya. Berapa kali sujud di dalam sujud syukur? 1 kali. Oke. Apakah sujud syukur melakukan wudhu? Tidak harus. Hah? Yang mana? Yang mana? Sujud syukur? Ya, harus dengan berwudu. Apa yang dibaca saat sujud syukur? Alhamdulillah, yakin. Nah, subhana rabbiyal a'la. Bacaannya sama dengan ketika bacaan sholat pada umumnya. Contoh situasi yang tepat untuk sujud syukur adalah lulus ujian dengan nilai bagus, kehilangan uang, bertengkar dengan teman, terlambat datang ke sekolah adalah ketika dengan nilai bagus. Apakah sujud syukur boleh dilakukan di tempat umum? A. Tidak boleh sama sekali. B. Boleh asalkan tempat sucinya. Oke, B. Oke, nice. Apa hikmah dari sujud syukur? Mendapat pujian dari orang, menunjukkan kekayaan, mendekatkan diri pada Allah. Oke. Dalam hadis Rasulullah melakukan sujud syukur ketika mendapat mendapat kabar gembira. Oke, apakah sujud syukur memiliki takbir dalam salam? Tidak. Oke, kita coba ya. Oke, betul. Apakah utama sujud syukur karena sujud dalam sholat adalah perbedaan utama sujud syukur dengan sujud dalam sholat? Ini yang mana? Oke, yang C. Oke, perbedaan utama sujud syukur. Nih penjelasannya, perbedaan utama adalah sujud syukur berdiri sendiri, tidak bagian dari sholat, dilakukan spontan saat mendapat nikmat tanpa rukun sholat lainnya. Oke, nilainya adalah, silakan dilanjutkan sendiri, masih ada 2 tema berikutnya ke materi yang sujud syukur. Oke, baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah mempelajari tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi ya. Berharap dengan ini ya kita bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Ya, sejarah peradaban Islam ya. Damaskus, pusat peradaban Islam ya. Boleh dibaca-baca dulu literasinya terkait dengan peradaban Islam di Damaskus. Nanti kita akan berdiskusi kembali, kita akan pecahkan kembali permasalahannya, menganalisa kasus, kita kerja kelompok dan presentasi kembali. Baik, masih semangat? Masih, tepuk semangat. Oke, baik anak-anak sekalian, karena waktu kita juga sudah habis, ini juga sudah waktunya pulang. Silahkan ditutup pelajarannya, dipersiapkan tasnya, ya, boleh dibereskan alat-alatnya.
Oke, belum pulang ya, belum bergeser. Oke, baik, kita tutup dengan bersama mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat pulang ke rumah. Salam untuk orang tua yang ada di rumah. Pekan depan kita akan belajar tentang Pusat Peradaban Islam di Damaskus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.